Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maradona Jovan Saputra. Saya seorang mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Ilmu Hukum semester 5 UPBC Palembang. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dengan dilahirkannya Permendikbud ini, secara pribadi saya menyambut baik dan mengapresiasi pihak kementerian, karena ini adalah sebagai suatu landasan hukum dan juga kepastian hukum yang jelas tentunya bagi para korban. Di dalam pasal dan poin-poinnya juga, Permendikbud ini memuat tentang pencegahan dan penanganan secara detail. Seperti dijelaskan di pasal 5, terdapat 21 poin yang menjelaskan perilaku pelaku kejahatan yang dapat dijerat secara hukum. Bukan hanya pelaku saja, tetapi orang yang mengetahui terjadinya kejahatan tersebut tapi dia tidak melaporkan kepada pihak berwenang, maka juga dapat dijerat secara hukum. Di dalam upaya penanganan juga, dalam Permendikbud ini juga mengatur tentang pembentukannya satuan tugas atau satgas yang tugasnya adalah menindaklanjuti dari setiap laporan yang diberikan korban, sehingga mendapatkan pendekatan yang secara komprehensif, mendapatkan pendampingan dan juga perlindungan hukum, sehingga kasus ini dapat diselesaikan secara seadil-adilnya bagi korban. Nah, tentu ini menurut saya secara pribadi adalah suatu kemajuan hukum, hukum positif tentunya di perguruan tinggi dan juga untuk mahasiswa sendiri di Indonesia. Kenapa? Karena selama ini yang kita lihat bahwa terjadi suatu ketidakpastian hukum tentunya bagi para korban. Korban selama ini mereka takut untuk melaporkan kejadian ini. Kenapa? Karena tidak ada perlindungan yang baik, tidak ada pendekatan yang komprehensif terhadap korban ataupun payung hukum yang jelas yang dapat berpihak kepada korban. Sedangkan selama ini mereka acap kali selalu dirugikan. Bagaimana harusnya mereka mendapatkan perlindungan hukum, terkadang mereka malah dijadikan tersangka atas nama pencemaran nama baik bagi pelaku. Sedangkan dari pihak kampus sendiri, mereka seakan-akan tidak bisa membuka kasus ini selebar-lebarnya kepada khalayak publik. Karena apabila kasus ini mencuat, dikhawatirkan akan mencoreng nama baik kampus. Nah, inilah menurut kami hal positif tentunya dengan diterbitkannya Permendikbud ini tentunya untuk kemajuan hukum kita di perguruan tinggi. Tentang adanya suatu frasa yang mana dijelaskan di pasal 5 tanpa persetujuan korban, yang dianggap sebagian masyarakat juga itu sebagai melegalkan zina, maka bagi kami tentu tidak sependapat. Karena analogi saya berbicara bahwa dengan dilahirkannya Permendikbud ini ataupun tidak, bahwa aktivitas zina itu tetap dapat dilakukan. Karena selama ini di Indonesia tidak ada payung hukum yang mengatur tentang orang dewasa yang dilandaskan suka sama suka yang dapat dijerat secara hukum. Di Indonesia ada dua menurut saya, yaitu KUHP pasal 248 tentang persetubuhan yang dilakukan yang masih terikat suatu perkawinan yang sah. Kemudian ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76 yang mengatur bahwa setiap anak di bawah 18 tahun akan mendapatkan kepastian hukum, perlindungan hukum, bahwa mereka dianggap sebagai korban, tidak ada alasan suka sama suka. Nah, tentu menurut kami Permendikbud ini murni secara substansinya adalah sebagai upaya pencegahan dan juga penanganan di dalam kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Tentunya dengan adanya Permendikbud ini, saya secara pribadi juga berharap dan sependapat dengan apa yang dijelaskan oleh Menteri Pendidikan dan Budaya Riset Teknologi Mas Nadiem Makarim sendiri, yang menjelaskan harapannya ada dua hal. Yang pertama yaitu dengan adanya Permendikbud ini menjadi suatu
bukan hanya menjadi suatu kebijakan tentunya yang dilakukan pemerintah, tetapi juga menjadi suatu gerakan yang dilakukan sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi, yang mana baik mahasiswa, pendidik, pakar pendidik dan lain-lain, mereka melakukan perlindungan kepada korban dan menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya. Yang kedua adalah dengan adanya Permendikbud ini membuat pelaku berpikir ulang 2 dan 3 kali apabila ingin melakukan kejahatan ini secara terus-menerus. Karena mungkin dianggap selama ini tidak terjadi apa-apa, tetapi dengan ada payung hukum yang jelas, mereka akhirnya tidak berani melakukan kejahatan ini lagi. Nah, mungkin itu saja pandangan dari saya terkait Permendikbud ini. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.